topik yang akan kita bahas adalah evolusi energi peran turbin angin di masa depan. Nah, sebelumnya aku jelasin tentang pemanasan global. Jadi, secara umum, pemanasan global adalah peristiwa perubahan iklim dan kenaikan suhu secara bertahap di muka bumi. Nah, salah satu penyebab utamanya adalah efek rumah kaca. Jadi, efek rumah kaca adalah peristiwa terbakar panas di muka bumi ini yang membuat udara menjadi sangat panas. Dan gas-gas yang berperan ada metana, uap air, nitrogen oksida dan karbon dioksida. Nah, penyebab lain adalah pengembangan senjata liar, ada juga apa lagi ada penyebabnya itu? Nggak tahu. Ada sudah kasih tahu dong Raymond. Selain penebangan ada ya kurangnya pohon, penambangan liar itu sama aja deh. Transportasi betul, transportasi, industri juga dan banyak yang lainnya. Dan selanjutnya topik yang akan dibahas oleh Devisan adalah sumber energi. Definisi sumber energi sendiri ialah adalah segala sesuatu yang mampu menghasilkan energi baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi. Energi tersebut digunakan untuk berbagai keperluan, bisa segala macam. Contohnya apa, Raymond? contohnya mungkin buat yang aku tahu sih buat bahan bakar. Ada apa lagi, Dev? Terus bisa buat nyalain listrik, nyalain lampu, Betul. nyalain elektronik. Betul. Terus kita masuk ke klasifikasi sumber energi. Itu dibagi dua, ada terbarukan dan tak terbarukan. Apanya tuh? Yang terbarukan tuh ada angin, panas matahari, air, dan segala macamnya. Yang tak terbarukan ada minyak bumi, ada apa lagi Pak? Yang terbarukan ada batu, Minyak bumi, batu bara. ya ada segala macamnya. Ya. Turbin angin dapat mengubah energi kinetik angin menjadi energi mekanik. Terus itu juga bisa membuat listrik yang ramah lingkungan. Oke, selanjutnya saya akan membahas dampak pemanasan global terhadap lingkungan. Yang pertama ada kenaikan suhu global, itu kenaikan suhu permukaan bumi dan dari data tersebut dapat dikatakan bahwa dalam dekade terakhir yaitu tahun 2011 sampai 2020 adanya kenaikan suhu 0,8 derajat Celcius dari suhu rata-ratanya. Terus sehingga menimbulkan pencairannya gletser atau es di kutub. Lapisan es di sejumlah bagian Greenland aktif mencair dan dari data dikatakan bahwa es tersebut mencair hingga 28 triliun ton, yaitu sungguh banyak ya. Dan dari pencairan tersebut menimbulkan naiknya permukaan air laut. Dan dari data yang kami cari, permukaan air laut mengalami kenaikan setinggi 50 cm atau 20 inci dari sebelumnya dalam dekade terakhir. Lalu selanjutnya kami akan membahas dampak pemanasan global terhadap kesehatan manusia. Oke, selanjutnya aku bakal bahas tentang dampak pemanasan global ini terhadap kesehatan manusia. Yang pertama, dampaknya itu adalah penyakit terkait panas. Jadi karena suhu itu naik, jadi muncul penyakit panas seperti contohnya dehidrasi. Dan yang kedua, itu terjadilah penyebaran penyakit vektor. Karena curah hujan tinggi, akhirnya banyak nyamuk yang bisa menyebabkan penyakit kolera, malaria, dan banyak lagi penyakit lainnya. Dan masalah lainnya seperti masalah kehamilan, cukupnya udara yang tidak baik juga berpengaruh terhadap kesehatan anak. Dan banyak lagi masalah kesehatan lainnya. Apalagi dari data yang didapatkan seperti IPCC, DBD, dan lembaga riset IQIM, kalau pemanasan global ini sangat berpengaruh terhadap kualitas udara. Jadi kualitas udara kita tuh jadi menurun karena ada pemanasan global. Jadi ya tentang dampak terhadap kesehatan manusia. Siap-siap rumah sakit. Langsung rumah sakit BPJS 1. Jadi ada beberapa hal simpel yang bisa kita lakuin buat bantu mengurangi pemanasan global. Contohnya hemat listrik di rumah.
matiin alat elektronik saat tidak dipakai. Yang kedua, bisa naik transportasi umum atau sepeda biar gak nambah polusi. Yang ketiga, pakai barang-barang yang ramah lingkungan. Yang keempat, dukung energi bersih kayak tenaga surya. Yang terakhir, ikut kegiatan menanam pohon. Nah, hal-hal kecil kalau kita lakuin bareng-bareng hasilnya bakal besar kok. Intinya, masalah pemanasan global ini nggak bisa dianggap sepele. Kita semua punya peran buat bantu menyelamatin bumi. Mulai dari hal kecil demi masa depan kita bareng-bareng. Terima kasih. Jadi bisa kita tarik kesimpulan kalau pemanasan global itu adalah hal yang sangat berbahaya dan berdampak langsung ke kehidupan kita, teman-teman ya. Seperti suhu rata-rata jadi panas, kita bisa dehidrasi begitu, teman-teman ya. Nah, untuk mengurangi pemanasan global ini, kita bisa memakai sumber energi terbarukan, teman-teman ya, seperti sinar matahari, angin dan lain sebagainya. Memang tidak mudah, teman-teman ya, dan kita tuh bisa memulai dari hal-hal kecil seperti mematikan lampu di siang hari, menggunakan air cukup dan sebagainya, teman-teman ya. Nah, kita tuh sudah buat turbin angin. Nah, turbin anginnya itu kita inovasikan menjadi seperti turbin angin di Belanda, teman-teman, yang besar itu yang warna putih, teman-teman ya. Dan turbin angin kita tuh bisa pakai manual ataupun dinamo untuk bisa berputarnya begitu, teman-teman ya. Nah, terima kasih sudah menonton sampai akhir, teman-teman. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh saya, teman-teman ya, tanyakan saja. Terima kasih.